Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak yang saya hormati, mohon maaf mengganggu kehusuan ibadah sholat sunnahnya. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para unsur pimpinan Rumah Sakit Dustira yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta pengurus Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Dustira yang mudah-mudahan Allah muliakan. Bapak-bapak, sering saya sampaikan yang sekarang ini sedang menunggu keluarga, kerabat, anak atau istrinya yang sedang terbaring sakit di Rumah Sakit Dustira, saya doakan, kita doakan, mudah-mudahan keluarga kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang kebetulan singgah sedang melakukan perjalanan sopar dan singgah di masjid ini yang sedang berniaga, berjualan atau ada keperluan lain, kemudian ikut sholat berjamaah di sini, kita doakan mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa para dokter, para perawat, tenaga medis, non-medis Rumah Sakit Dustira mudah-mudahan diberikan kekuatan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah. Pada bulan Juni dan Juli ini, setiap tahun, para orang tua termasuk kita, seluruhnya selalu disibukkan dengan kegiatan persekolahan. Jadi tiap tahun pada bulan Juni dan Juli, orang tua sibuk dengan urusan sekolah anaknya masing-masing. Seorang ayah sibuk mencari sekolah yang diidamkan karena menurut pengalaman anak sahabat saya berhasil kalau sekolahnya di situ. Cari tempat pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ibu-ibu juga sama. Bahkan ibu-ibu yang paling riweuh, yang paling belum apa-apa sudah banyak kekhawatiran, takut tidak diterima, takut dan banyak ketakutan yang lainnya. Ditambah pada zaman sekarang aturan sekolah beda dengan zaman dulu. Ada kebijakan pemerintah yang memang kalau di awal-awal perjalanannya selalu membuat ketidaksiapan. Misalnya mulai jam sekolah 6:30 kita belum siap karena bentrok ngantar anak jam 6, masuk kerja jam 7, sampai sekolah 6:30,
sampai di kantor kepagian. Nah, kepagian di kantor juga kadang menjadi masalah, terlalu lama di kantor. Atau nganter dulu anak, kemudian terlambat ke kantor. Banyak masalah-masalah pendidikan dari rumah dan lain sebagainya. Semua ikut sibuk, apalagi bagi sebagian kalangan daftar sekolah harus online. Sementara orang tuanya, ibunya gaptek, tidak ngerti online, nggak ngerti apa-apa. Dibantulah sama tetangganya, dibantulah sama yang lain-lainnya yang lebih mengerti. Jadi urusan sekolah itu tidak gampang. Urusan sekolah itu bagi sebagian orang gampang dan bagi sebagian orang ya perlu perhatian yang cukup dan sangat merepotkan. Sibuk, capek, lelah, ngantar, jemput, dan lain sebagainya. Kenapa ini dilakukan? Karena kita adalah ayah, karena kita adalah ibu. Peran ayah dan ibu adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah menjadi seseorang yang diberikan amanah oleh Allah berupa anak. Jadi anak itu kita posisikan betul-betul sebagai amanah dari Allah. Bukan hanya sunatullah, pernikahan, punya anak, selesai. Tidak. Hadirnya seorang anak adalah memberikan konsekuensi yang sangat berarti bagi kita. Kita punya anak, anak harus dibagaimanakan, itu tergantung oleh orang tuanya. Kata Imam Ghazali, anak itu bagaikan kertas kosong. Bagaimana orang tuanya mau dicoret-coret, mau diisi dengan lukisan, mau diisi dengan apa-apa, tergantung orang tuanya. Jadi kertas bersih itu, anak itu tergantung kepada orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, orang tua kenapa dibebankan? Karena sekali lagi bahwa ayah, ibu, orang tua adalah pemegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup anaknya dari kecil hingga dewasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Poin penting pendidikan dalam Islam adalah kita sebagai orang tua harus menjaga keluarga kita, termasuk anak-anak kita, dari siksa azab neraka. Itu yang pertama barangkali. Kemudian sebagai pemimpin di keluarga, dalam suatu organisasi terkecil keluarga, ayah adalah pemimpinnya. Dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya itu. Kita sebagai ayah punya orang-orang yang harus kita pimpin dengan sebaik-baiknya. Istri harus kita arahkan, anak harus kita didik. Dan pendidikan arahan dari seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya sangat menentukan. Kalau anak dibiasakan dengan cara yang tidak baik, akan menjadi kebiasaan. Kalau anak-anak dibiasakan dengan yang bagus-bagus, insya Allah kita semua akan merasakan efeknya. Hadirin rahimakumullah. Bagi kita orang tua, ayah, ibu, kita diperintahkan oleh Allah sebagaimana dalam sabda Nabi bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Para bapak-bapak kita ini juga harus tetap menuntut ilmu meskipun kita sudah sepuh 50 tahun ke atas, sudah setengah baya. Tapi berdasarkan hadis tersebut bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan.
Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan menuntut ilmu itu tidak SD, jenjang SMP, jenjang SMA dan perguruan tinggi saja, tapi minal mahdi ilal lahdi, dari sejak buayan sampai kita akhir hayat. Tetap menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban. Kemudian ada dalil lain, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Artinya sejauh apapun untuk ilmu dikejar. Dan modalnya adalah niat bahwa anak adalah sebuah amanah dan harus dididik dengan sebaik-baiknya. Ada tempat yang terbagus meskipun jauh, kita laksanakan demi pendidikan anak-anaknya. Hadirin rahimakumullah, pendidikan penting, pendidikan anak, karena anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua orang tuanya selain tanggung jawab nafkah supaya anaknya makan, supaya anaknya sehat, sekali lagi pendidikan adalah faktor yang paling utama. Karena pendidikan anak merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Pendidikan anak merupakan investasi jangka panjang untuk dunia dan akhirat. Anak yang kita didik merupakan aset besar yang akan bermanfaat untuk ayah ibunya, bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan agama. Oleh sebab itu, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Mudah-mudahan kita orang tua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dijauhkan dari salah jalan, salah tempat, dan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Mudah-mudahan faktor hudan, petunjuk Allah sangat kita butuhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, hidayah kecerdasan, hidayah kemampuan-kemampuan yang lainnya kepada kita semua dan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita sesuai dengan yang diharapkan. Sudah besar tapi masih menjadi beban orang tua, itu yang tidak diharapkan. Sudah besar, mohon maaf, narkoba. Sudah besar, dididik, biaya besar, sudah besar, kriminal. Amit-amit. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah menjaga kita, anak-anak kita, dari hal-hal yang demikian. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi dapat mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah kalian takut, cingsieun, dan hendaklah kalian khawatir meninggalkan anak-anak kita yang lemah, meninggalkan generasi kita yang lemah, baik lemah iman, lemah mental, lemah fisik. Takutlah kepada hal-hal yang demikian itu. Dan takutlah kepada kekhawatiran-kekhawatiran terhadap anak-anak kita. Dan bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang indah. Hadirin rahimakumullah, intinya sesuai dengan momen bulan Juni, Juli, sekolah, tahun pelajaran baru, mudah-mudahan yang baru masuk dunia pendidikan dilancarkan di sekolahnya masing-masing. Dan yang sudah lulus pendidikannya, mudah-mudahan cita-cita ayah dan ibunya sesuai serasi dengan yang dicita-citakan anaknya. Saya pernah berdialog dengan, mohon maaf, saya menyampaikan sebuah profesi. Saya ngobrol, nanya kepada bapak-bapak tukang cuangki. Mang, tos gaduh putra sabaraha, tilu pak. Yang satu atos dambel. Yang satu SMA. Yang satu masih kecil. Mohon maaf bapak-bapak, tukang cuangki profesi yang bagi kita ya tidak hina. Tapi bagi kita itu merupakan profesi yang mulia, tapi
mohon maaf, tidak di bawah-bawah banget. Tapi tukang cuangki tidak ingin anaknya jadi tukang cuangki. Pasti tukang cuangki, tukang pedagang kecil ingin anak-anaknya lebih baik. Ini terbukti ada anak tukang bubur lulus akademi militer. Anak sopir lulus jadi polisi, banyak. Jadi sopir tidak ingin anaknya jadi sopir. Begitulah bapak-bapak yang kami hormati, bahwa marilah kita didik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan anak-anak kita lebih baik derajatnya dari kita. Dan ada sebuah kisah di rumah duka Dustira. Ada seorang nenek meninggal. Ternyata beliau adalah ibu dari bapak petinggi Tentara Nasional Indonesia. Tamunya sangat banyak. Dibawa ke rumahnya tamu, karangan bunga, komplek yang sangat besar tidak memuat karangan bunga sampai melebar ke luar karangan komplek. Yang meninggal ibunya, tapi ibu itu dimuliakan oleh anaknya. Ini berarti betapa pendidikan ibunya sangat besar terhadap anaknya. Jadi yang dimuliakan bukan anak yang kita didik. Yang dimuliakan adalah anak dan otomatis orang tuanya. Begitupun sebaliknya, anaknya cilaka, bapaknya kababawa. Jadi baik anak, baik orang tua. Buruk anak, orang tua, kebagian buruknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, baiknya dari Allah. Ke pembicaraan saya yang melebar ke sana kemari, yang tidak berkenan itu murni karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Sekali lagi, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh, solehah. Kita semua diberikan kemampuan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.